Bapak pimpinlah kami hari ini. Kembali kami melihat satu kekuatan yang luar biasa dari iman yang mempersembahkan dan menyerahkan segala sesuatu dalam kuasa tangan Tuhan. Dan yang akan Tuhan bawa satu kehidupan yang diperbarui dan bangsa yang kemudian dibukakan kembali mata hati mereka kepada namamu yang besar. Dan kami percaya bahwa dengan 4 orang kusta ini, kami mendapatkan satu pelajaran iman yang sangat berharga, yang sangat dalam, sehingga kami belajar untuk memiliki iman yang kepepet, yang kadang-kadang ada langkah yang harus kami lakukan, baik itu semacam kenekatan, keberanian, dan juga tidak takut akan kematian. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati kami dan berkuasalah kami dengan kuasa firman dan roh Tuhan sendiri memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan membahas tentang satu kehidupan yang ringan, yang kecil, atau mungkin kehidupan yang hina ya, dan menjijikkan, serta penuh dengan penyakit, dan banyak orang mengalami hidup yang seperti ini, dan khususnya orang-orang Kristen, dan tidak mendapatkan perhatian sama sekali ya. Jadi artinya orang-orang yang pesakitan, orang-orang yang bangkrut, yang dalam kelemahan, terus dalam ya hidup yang lagi di bawah dan sangat merana gitu kan. Biasanya orang-orang seperti ini tidak mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitarnya, apalagi dari para orang-orang yang harusnya mampu menolong dan ya layaklah untuk sebagai seorang penolong, baik itu orang-orang yang memiliki kemampuan dalam uang, dalam tenaga, ataupun dalam kemampuan pelayanan yang rohani. Nah, kita masih ingat orang Samaria baik hati dan orang Israel yang digebukin, yang dirampok dan sekarat. Dan di situ kita melihat yang seharusnya menolong, yang wajib sebenarnya, itu malah tidak menolong. Dan ini kita akan belajar dari raja yang bernama Raja Yoram ya, atau Yehoram. Kenapa raja ini kemudian mendapatkan hidupnya itu menjadi hidup yang sungguh-sungguh menjijikkan ya, dan melawan Tuhan dan memeras rakyat serta betul-betul tidak peduli dengan kondisi rakyatnya. Dia hanya melihat pada kondisi dirinya sendiri. Nah, kita akan baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketujuh. 2 Raja-Raja pasal ketujuh, saya akan bacakan dari ayat pertama aja ya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sekat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi itu artinya bahwa yang sangat kaya raya baru bisa makan layak dan makan yang ada jelainya itu ya. Tetapi perwira, ia menjadi ajudan raja, menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jadi mereka meragukan Tuhan, mereka tidak percaya dengan kemampuan, kekuatan, kekuasaan Tuhan. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Terus ini skinnya, jadi pemandangnya disorotkan langsung kepada 4 orang kusta ya. Jadi tadi kan ada di tempat di mana mereka bertemu dengan Elisa, terus panglima itu dari Raja Yoram itu bertemu dan meragukan dan semua seluruh yang di atas itu tentara-tentara dan juga mulai dari raja, panglima semua itu membelakangi Tuhan. Nah ini kita lihat 4 orang kusta. Tiga, 4 orang yang sakit kusta itu ada di depan pintu gerbang. Jadi mereka tuh ya istilahnya mencari kehidupan supaya mereka hidup itu gimana ya, supaya nggak mati gitu. Karena mereka udah nggak bisa apa-apa. Mereka kemana-mana juga orang lari karena najis ya, ini udah najis, kelaparan dan kelaparannya itu luar biasa. Nanti saya cerita sedikit. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Ya ngapain kita di sini terus kita mati gitu? Harus ada apa yang harus kita lakukan? Harus ada ya usaha. Ya.
Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan yang mengerikan gitu kan. Ya percuma saja kita akan mati di sana ya. Dan jika kita tinggal di sini, ya di sini juga kita nggak dapat makanan di pintu gerbang, kita keluar ya nggak mungkin kan. Nah, mereka melihat mau di kota mau di pintu gerbang sama-sama mati, nggak ada gunanya. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan orang-orang Aram itu ya, tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup dan mereka dapat makan kan. Dan jika mereka mematikan kita, ya kita akan mati, sama aja. Di sini nggak ada makanan dan kematian, mereka juga sedang sakit kusta. Dan satu-satunya tempat yang mungkin ya, mungkin pandangan mereka adalah yang ada makanan ya di tentara itu. Tapi nggak mungkin, kenapa? Wah itu senjatanya, terus perlawanannya, permusuhannya. Wah kita sampai di sana, wah kita pasti dibunuh juga. Tapi makanan itu ada di sana. Jadi di sini sudah nggak ada harapan ya, sama sekali nggak ada harapan. Tapi di tempat yang paling bahaya, di tempat yang paling mengerikan, yang ya istilahnya tuh resiko yang jelas-jelas di depan mata, mau tembus kanan. Tapi di sana ada satu harapan, satu kecerahan gitu kan, satu cahaya dari kemuliaan yang Tuhan berikan di sana. Nah, saudara kadang-kadang resiko yang terberat dalam hidup kita itu harus kita tempuh untuk apa? Walaupun sepertinya itu, wah ini kayaknya matilah kita gitu kan. Wah kayaknya kita akan jadi hancurlah kita gitu. Nah, daripada kita diem juga kita mati, daripada kita masuk ke kota mati, ya kita lihat di situ ada makanan. Kalau mereka biarkan kita, artinya kalau mereka melihat kita orang kusta dan mereka kemudian kasihan dikasih makan kayak pengemis gitu kan, ya kita hidup. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan ya belas kasihan daripada musuhnya. Apa yang terjadi ya? Kita lihat sini ayat yang ke 5. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Ya mereka masuk, mereka melangkah. Nah orang-orang kusta ini melangkah itu nggak bisa cepat ya karena dia sakit. Jadi terseok-seok dan kaki tangannya itu kan itu geraknya susah. Jadi mereka melangkahnya nggak seperti tentara yang cepat, yang tegap gitu nggak. Jadi mereka tuh empat orang itu apalagi kelaparan. So. Jadi ini kondisinya tuh kayak orang yang kita lihat itu bukan hanya pengemis ya, tapi orang yang pesakitan yang sungguh-sungguh tidak bisa hidup matinya jalan aja susah dan mereka berjalan keluar pintu gerbang. Menuju kemana? Menuju pada kematian, menuju pada musuhnya, menuju kepada tempat yang ya resiko yang terbesar, yang terberat. Ya, dikatakan tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang itu, tampaklah waktu dia sudah sampai bisa melihat orang-orang Am dan perkemahannya, tampaklah tidak ada orang di sana. Satu pun nggak ada. Sudah perhatikan. Kenapa itu? Ya mereka nggak tahu. Ya. Apa yang terjadi? Ya mereka nggak tahu. Ada satu kekuatan yang ajaib, kekuatan yang luar biasa. Kalau mereka lari, itu ratusan ribu orang itu lari kemana? Dan diperkirakan kira-kira ada lebih daripada 300 sampai 500 ribu tentara. Dan dikatakan di sini, sesungguhnya ya ayat yang ke-6, sebab Tuhan telah membuat, Tuhan ya, bukan mereka. Tuhan membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, ini sangat besar. Jadi lebih besar daripada tentara yang ada di perkemahan Aram itu. Kenapa? Karena suaranya itu menggemuruh dan mengelilingi mereka. Dikatakan di sini bunyi kereta. Jadi itu terdengar ke mereka itu berarti kan itu kereta-kereta itu kan sangat lebih besar dan jauh lebih besar daripada yang mereka miliki. Jadi bergemuruh, bergetar itu tanah itu kan. Bunyi kuda dari suara kuda, wah, gitu kan seperti mau perang gitu. Terus bunyi tentara yang besar. Jadi ada sorak-sorai tentara. Nah, siapa yang buat ini? Tuhan. Kok bisa Tuhan membuat hal seperti ini? Ya karena dia mau menyatakan kuasanya.
melalui 4 orang kusta, langkah yang tertati-tati, terlunta-lunta, terseok-seok, dan berjalan, berjalan, berjalan itu, saudara, menjadi langkah yang seperti langkah kereta, langkah kuda, dan langkah tentara yang berteriak, yang mau perang itu, saudara. Saudara, ini sesuatu pandangan yang tidak mungkin bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, saya berikan contoh. Ya, pasal 6 ayat yang ke-16. Ya, perhatikan baik-baik. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudara, ini waktu Elisa itu ditemani siapa? Dikawal oleh siapa? Saudara, bagi kita, seorang nabi itu hanya sendirian. Ya, merasa kayak orang itu sebatang kara gitu kan. Dia berada di tempat berjalan sendiri, semua sendiri. Saudara, jangan jangan heran, saudara. Kalau di sekeliling nabi itu ada yang tidak kita lihat, dan pada saat dibutuhkan dan Tuhan memberikan itu, seseorang nabi itu disertai dengan yang akan kita baca hari ini. Terus ini mungkin kita nggak pernah membahas ayat-ayat yang ya dunia natural, supranatural, dunia roh ini ya. Tetapi ada di dalam firman Tuhan dan juga ada dalam hidup kita. Kita nggak tahu aja. Karena mata kita itu kalau nggak dibuka nggak tahu. Nah, di sini dikatakan ya, demikian. Lalu berdoalah Elisa. Ini zaman Elisa. Ya Tuhan Yahweh, bukalah kiranya mata mereka supaya ia melihat. Dikatakan itu kan. Jadi abdi Allah itu bangun pagi dan kemudian mereka tidak lihat apa-apa. Dan Elisa meminta Tuhan supaya membuka mata daripada abdinya. Tampaklah di sini ya. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Apa yang dilihat? Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, ini yang dipakai waktu langkah daripada orang kusta itu berjalan. Nah, kereta ini datang, Saudara. Jadi kapan itu terjadi mujizatnya? Tuhan memakai bukan Elisa, Tuhan memakai bukan yang lainnya. Tuhan memakai 4 orang kusta sebagai kuncinya, sebagai kekuatan Tuhan yang tidak mungkin kita lihat. Nah, orang kusta bisa apa? Orang kusta jalan saja nggak bisa. Yang ya tertati-tati seperti itu kan. Tetapi waktu mereka berjalan dalam iman mereka, 4 orang ini, dan berjalan itu, saudara, apa yang terjadi? Tentara itu bergerak, saudara. Malaikat-malaikat itu bergerak dan berapa ratus ribu malaikat kita nggak tahu ya. Kalau satu malaikat bisa membunuh 200 ribu orangan gitu kan, 185 ribu orang. Nah kalau itu ratusan ribu, iya belum turun aja udah lari terbirit-birit ya, terkencing-kencing misalnya. Gitu. Nah di sini dikatakan bahwa Tuhan membuka sehingga bujang itu melihat, "Oh, kaget ya." Apa yang kaget? Di seluruh gunung itu, saudara. Gunung itu kan gede ya. Penuh dengan seluruh tentara malaikat, saudara. Dan berkuda dengan senjatanya, dengan semuanya. Wah, wah saya kalau lihat seperti ini, harusnya kita semakin beriman gitu ya. Orang-orang Israel juga harusnya mendengar cerita ini semakin beriman. Tapi kenyataannya enggak, so. Apalagi Raja Yoram, ya Yehoram ini. Ini raja yang bengis, yang bebal, anak daripada Ahab dan Isabel. Ini raja nggak punya perasaan, so. Raja yang tidak cinta rakyatnya, raja yang mau memperkaya diri dan menginjak-injak rakyatnya, dan dia matinya pun diinjak-injak, so. Panglimanya mati diinjak-injak. Diinjak oleh siapa? Orang-orang yang jutaan orang yang kelaparan, so. Jadi di pintu gerbang itu waktu mereka buka dan mereka mau mencari makan juga, dan apa yang terjadi di pintu itu mereka, wah mereka udah kelaparan nggak bisa diatur, so. Udah, dan raja diinjak-injak, so. Mati diinjak-injak. Ya, ini ya terjadi ya. Nah, perhatikan baik-baik, ini 2 kali ya. Ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoa oleh Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakanlah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Jadi di doa membuka mata, melihat kemuliaan Tuhan, dan doa menutup kepada kemuliaan Tuhan. Jadi orang yang di dalam dan orang yang di luar. Orang yang bersama dengan Elisa dan orang yang melawan Elisa di luar Elisa. Kemudian berkata Elisa kepada mereka,
bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini mereka, supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Dan mereka tiba di tengah Samaria. Lalu bertanya Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka, dan disediakanlah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan orang-orang Aram masuk negeri Israel." Ya, ini ceritanya. Dan apa yang terjadi di situ, surah ayat yang ke-6 ya, pasal 7 ayat 6. Sebab Tuhan telah menutup, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja Het dan raja-raja Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka dan mereka melarikan diri, lari terpirit-pirit. Dan waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan dengan begitu saja." Jadi mereka hanya orang saja mereka lari. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ya, oke, sampai di sini. Sob. Saudara tahu keadaan bangsa Israel pada saat Raja Yoram itu bertahta. Nanti saudara membaca pada ayat yang pasal ke-6, ayat yang terakhir itu ada cerita yang sangat mengerikan. Yang pertama adalah cerita tentang seorang ibu yang memasak anaknya dan kemudian dipotong-potong dimakan. Ya, jadi dipotong-potongnya dimutilasi. Jadi seperti daging babi gitu. Dan itu anaknya sendiri dan dimakan satu keluarga. Dan kemudian ada ibu lagi yang sama dan karena terpaksa juga masak anaknya dan kemudian dipotong-potong dan dimakan. Saudara bayangkan kengerian yang ada ya, kengerian yang ada. Bagaimana kalau kita lihat kondisi keadaan yang sudah tidak mungkin ada harapan dan kematian di depan kelaparan yang sangat hebat itu. Sehingga sampai kemudian mereka mencari makan nggak ada. Anaknya sendiri dimakan. Saudara, ini sesuatu yang tidak bermoral, sesuatu yang bejat, yang betul-betul sadis dan tidak ada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau sudah dalam keadaan begini, saudara, tidak ada yang disebut sebagai HAM gitu, nggak ada. Semua ingin hidup dan ingin yang penting saya mau selamat. Nah, di situ saudara, dan semua akhirnya terjadi apa? Terjadilah satu kayak kita ngomong yang tidak pernah terjadi dalam sejarah bangsa Israel. Akibat apakah bangsa ini seperti yang pertama adalah saudara itu kerakusan dan keserakahan Raja Ahab dan juga didukung oleh istrinya yang sangat ini ya, kejam itu namanya Isabel. Dan kemudian nurun ke anaknya Yoram ini. Jadi selama pemerintahan bapaknya sampai kepada dia, itu rakyat ditekan habis. Dan saudara harus tahu bahwa keluarga raja, ya ya, mereka makan enak aja. Kenapa enak aja? Ya yang sengsara itu kan rakyatnya setengah mati. Dan mereka tidak punya perasaan, tetap aja mereka memajaki sampai mereka mati ya, bangsanya, rakyatnya. Ya ini pernah terjadi di Indonesia yang nggak separah yang ada di Israel. Ya kan pajak dinaikkan semua. Setelah itu pemerintahan yang mau hancur itu adalah waktu pemerintahnya itu menekan rakyatnya habis-habisan, maka hancur semua. Dan semua negara, saudara, kalau kita pelajari, negara yang jatuh dan hancur, yang lebur itu adalah tidak pernah memperhatikan rakyat dan menekan rakyat dengan pajak. Dan itu tinggal tunggu waktu aja. Pasti akan hancur dan pasti akan seperti yang terjadi di mana itu di Pakistan, Afghanistan, dan juga di Bangladesh. Sampai orang yang begitu berharga, yang dihormati, ditelanjangi, kemudian ya sampai ada yang dibakar semua ya. Gedung-gedungnya dibakar semua. Yang rumah-rumah bagus memang dibakar semua. Saudara, itu adalah kementokan rakyat yang kemudian tidak terjawab dan semakin menjadi-jadi.
Jadi pamer kekayaan, artis-artis itu pamer semuanya. Yang dibawa itu melarat luar biasa, menderita, sekarat gitu kan. Nggak pernah perhatian. Nah, soal itu adalah tinggal tunggu waktu. Ya, kita doakan pemerintah kita nggak akan terjadi seperti itu. Nah, saudara perhatikan. Jadi waktu mereka bergerak, kita melihat ada sesuatu yang sangat mustahil terjadi. Apa? Langkah orang kusta itu yang kita ngomong nekat dan berani, istilahnya nggak pikir panjang karena udah mati kan. Maka itu menjadi langkah yang dipakai penuh dengan keajaiban oleh Tuhan. Mengubah arah bangsa. Jadi bukan orang kustanya, tetapi Tuhan memakai mereka dengan kuasa Tuhan dan tentara yang satu gunung itu penuh, yang malaikat-malaikat itu dengan kudanya, dengan ya keretanya, dengan apa segala teriakannya dan kuasanya itu. Maka waktu mereka bergerak, saudara, nggak ada satu tentara dan satu bangsa pemerintah di dunia ini yang kemudian tidak lari. Dan mereka pasti ketakutan. Dan itu akan terjadi pada akhir zaman juga sama. Jadi Tuhan Yesus waktu datang dan seluruh tentara malaikat utuh, bukan cuma sebagian. Bukan cuma segunung, seluruh malaikat, Sir. Waktu Yesus datang itu, seluruh keberadaan surgawi itu menyertai dia. Nggak ada pemerintah yang bisa melawan. Mau bom nuklir, mau tentara-tentara yang banyak dengan segala keahliannya. Ah, nggak ada. Sudah kita lihat seperti itu, udah nggak ada ampun. Ya. Dibantai semua seluruh bangsa. Dan malaikat-malaikat itu akan menghempaskan mereka ke dalam api, lautan api neraka. Sebenarnya ini satu pemandangan yang mungkin kita diberi seperti cicipi ya, mencicipi dulu pandangan yang akhir zaman. Bayangkan saudara, itu tentara yang luar biasa kuat, yang hebat itu bisa ketakutan lari terpirit-pirit. Siapa yang bisa mengubah hidup kita? Siapa yang bisa mengubah masa depan kita? Saudara, kita berpikir, oh nanti kalau kita dapat satu kerjaan bagus yang gitu kan. Saudara bukan. Yang mengubah itu adalah langkah kita di dalam ketaatan. Dan saya sering kali mengajar ini prinsip Alkitab yang banyak orang itu apa ya menyepelekan. Ah, itu dari dulu saya sudah tahu itu gitu. Padahal saudara kalau sudah lakukan itu dengan hati yang betul-betul menyerahkan pada Tuhan, langkah orang kusta itu begitu melangkah satu langkah itu gemerap, gemuruh suara dari tentara, kereta-kereta dan juga kuda itu, wah saudara, memeki saudara. Dan musuh-musuh kita, roh-roh kegelapan yang ada di sekeliling kita, itu pada lari. Ini sepertinya kita itu melihat suatu drama dua skenario. Satu skenario yang dilihat manusia, satu yang dilihat oleh orang-orang yang beriman. Nah, kita harus memiliki mata skenario surgawi. Dan jangan pernah kita lepaskan mata kita yang melihat kuasa Tuhan ini. Kenapa? Begitu kita hilang, surah-surah akan seperti Petrus, tenggelam. Tenggelam lah, tenggelam. Dan kita nggak bisa balik kecuali Tuhan tolong. Ya, jadi kalau saya mau memberikan satu slogan gitu ya, langkahnya kecil tapi kuasanya itu mengusir kekuatan terbesar yang paling menakutkan di hidup kita. Jadi ketaatan kita itu waktu kita berjalan dan taat dan kita tidak pernah berpikir yang ya apa aneh gitu kan. Bahkan orang yang kepepet sekalipun, saudara, bagi kita semuanya Tuhan kasih berjalan dalam ketaatan. Walaupun kecil, walaupun ya orang taat itu nggak bayar. Taat itu gratis. Taat itu cuma perkara hati. Tapi kenapa kita tuh sulitnya luar biasa? Taat itu kita nggak perlu kayak orang ya artinya ngangkat barang yang besar sampai kita. Taat itu cuma ikut aja. Apa sih susahnya ikut? Tapi saudara, kekuatan yang menarik kita itu pikiran kita yang seringkali meragukan banyak hal dan kemudian kita seringkali lihat masa depan yang lebih lebih apa ya lebih menakutkan daripada yang kita pikirkan itu yang membuat langkah kita itu nggak bisa berjalan. Maka kita diberi tempat seperti orang kusta. Nah, kamu udah kepepet mati dan hidup, udah baru taat, saudara. Kenapa kita ini orang-orang yang baru, istilahnya orang mau tenggelam, yang mau habis gitu ya, baru kita ya istilahnya melangkah dengan ya udah nggak ada harapan lagi, ya udah jalan aja.
Semua, saudara. Orang buta sejak lahir, orang di kolam Bethesda, semua. Semua sama. Mereka nggak ada masa depannya dan putus asa, putus harapan. Nggak ada harapan sama sekali. Dan apa yang terjadi? Ya, saudara, mereka nggak punya langkah yang besar. Oh, kekuatan. Nggak ada. Ya, langkah di dalam tertatih-tertatihmu itu. Kamu melangkah dan kamu berjalan. Dan Tuhan pakai itu. Dan Tuhan mampu dan maha kuasa memakai langkah kita yang paling lemah sekalipun, saudara, itu bisa mengubahkan sejarah hidup kita, sejarah bangsa. Ya, oke. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang sudah, kalau kita ngomong bahasa kita secara itu mentok, saudara. Ya, mentok. Atau mungkin hidup kita kadang-kadang nge-lag gitu kan. Nah, hang lah istilahnya bahasa anak kalau sekarang. Saudara, dan mungkin kita juga sudah berdoa bertahun-tahun, kita sudah bergumul dan tidak ada jawaban. Ya kan? Yang terjadi apa? Tambah kelaparan kita kan. Loh, kok tambah susah kita kan? Kelihatannya tuh tambah apa ya? Tambah terhimpit, jatuh, terus ketimpa tangga gitu istilah kita sehari-hari gitu. Dan apa yang terjadi? Sampai kita melihat ada langkah-langkah yang amoral, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan bahkan keji. Nah, ini adalah satu kerusakan manusia waktu mereka tidak bersandar pada Tuhan, tidak bergantung pada Tuhan. Langkah yang diambil itu tambah jauh, tambah bukan bukan usaha manusia yang semakin dipandang oleh Tuhan semakin baik, ya, semakin kamu semakin hancur, semakin jauh dan semakin kejam, saudara. Itu yang terjadi. Jadi satu perkataan yang sangat baik adalah kita pikirkan ini. Untuk apa kita duduk di sini sampai mati? Sesudah kita harus hidup adalah bergerak. Iman tidak akan berdiam atau bermalas-malasan. Iman itu adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang bergerak. Jadi kita tetap menjalani apa yang menjadi panggilan ini. Jadi kalau saya tetap menjalani semua tugas saya sebagai hamba Tuhan, mempersiapkan khotbah, terus belajar, terus kemudian semuanya, saudara. Dan saya tidak akan meninggalkan ketaatan itu, saudara. Kenapa? Karena itu panggilan saya. Mau dunia runtuh, mau gempa bumi, gunung meletus, saya tetap berjalan dan ketaatan. Dan nanti yang Tuhan atur semua, saudara. Hidup ke depan baik secara pribadi, keluarga, gereja, semua akan diubahkan Tuhan. Kenapa? Jika kita melangkah menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Nah, masalahnya adalah jika gereja, sesuatu itu harus diimbangi oleh seluruh jemaat. Jadi bukan hanya pendetanya. Jadi kalau pendetanya udah berjalan dalam ketaatan, jemaatnya itu seharusnya, dan para pengurusnya itu seharusnya mengikuti itu, seharusnya. Maka terjadilah kuasa yang besar di sana. Tapi kalau ya semuanya malas-malasan dan semuanya nggak punya hati yang berkorban pada pelayanan dan tidak punya hati untuk seperti orang kusta, ya biarlah saya mati nggak apa-apa gitu. Ya, hidupnya diserahkan pada Tuhan. Saudara, jangan berharap ada langkah yang ajaib dari Tuhan. Kenapa? Ya kamu semakin jauh seperti tadi kan, masa anaknya sendiri. Itu yang terjadi. Ya. Oke, nah kita lihat sekarang satu, ya, satu pokok yang pertama, ya. Apa yang kita pelajari? Tuhan bisa memulai perubahan dari orang yang terhina, yang terendah, dan terbuang. Jadi jangan pernah sekali-kali saudara memandang rendah orang siapapun dia. Bukan hanya orang Kristen, termasuk orang lain. Kenapa? Karena Tuhan punya belas kasihan dan bisa memakai siapapun yang terendah dan bisa memalukan kita dan membuat kita kemudian direndahkan. Kenapa? Lu ini dulu orang nggak bisa, sekarang uh jadi jenderal. Nah gitu kan. Sebenarnya kalau kita merendahkan orang ya kita akan direndahkan. Tapi kalau kita bersikap kita menghormati setiap orang ya setiap orang akan menghormati kita. Itu hukum tabur tuainya seperti itu. Jadi apa yang dikatakan mereka? Kalau kita masuk kota kita mati. Kalau kita duduk diam ya kita mati. Kalau kita pergi ke perumahan musuh, nah di situ ada belas kasihan. Di situ ada hati manusia. Dan hati bangsa Israel sudah mati, rajanya mati, tidak berbelas kasihan. Dan apa sebaliknya, para musuhnya dan orang-orang yang akan menyerbu itu, maka yang diharapkan ada belas kasihan dari musuh. Samaria baik hati, orang Samaria baik hati itu musuh, tapi yang berbelas kasihan. Nah itu sama, Saudara. Posisinya sama, Saudara. Kalau Tuhan sudah, artinya sudah muak dengan orang-orang di dalam, orang beriman, orang Kristen, orang-orang di dalam gereja, saudara, Tuhan bisa datangkan orang lain
Dan orang yang tidak memberikan hidupnya pada Tuhan, dibuang Tuhan. Diganti dengan siapa? Orang-orang yang hina tadi. Orang-orang yang seperti tersalib bersama dengan Tuhan Yesus, sebelah Tuhan Yesus, nah, itu yang diangkat oleh Tuhan. Sedangkan orang Farisi, orang-orang yang para hamba Tuhan pendeta, para pengerja dan semuanya, itu dibuang Tuhan. Kenapa? Ya karena kamu nggak ada belas kasihannya. Nggak ada tanggung jawabnya pada gereja. Nggak ada tanggung jawab pada anak-anakmu. Kamu hidup seenak sendiri. Mana bisa, Saudara? Saudara nggak bisa akan dipakai untuk melangkah ajaib. Nggak akan, Saudara. Kenapa? Nah, kamu buntu sendiri langkahmu. Dengan hati yang tidak berbelas kasihan. Mana bisa? Tanggung jawab aja nggak ada. Nah, Saudara itu kita harus belajar baik-baik. Jadi kita harus tahu bahwa jika kita bisa melangkah dengan baik, Saudara melangkahlah. Jika setia dalam kecil, langkahlah. Dan itu kesaksian sudah ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang, jutaan orang sudah merasakan langkah keajaiban dalam ketaatan. Bukan pada langkah, wah kekuatan-kekuatan besar. Enggak, Saudara. Jadi saya tidak pernah ragu dengan orang yang taat dari hal-hal yang kecil, setia dalam perkara kecil, taat dalam kecil. Tapi saya tidak pernah akan percaya kepada sesuatu langkah yang besar yang akan mengubahkan zaman. Enggak, Saudara. Enggak akan, Saudara. Kenapa? Jadi gereja semakin besar, kuasa semakin besar, kayaknya besar. Enggak akan dipakai Tuhan. Saudara percaya omongan saya. Semakin membesarkan gereja, saudara-saudara semakin mati. Kenapa? Karena tidak ada langkah kesetiaan dalam langkah kecil. Kapan langkah kesetiaan ada? Pada saat semuanya di dalam kebuntuan. Jadi saat itulah pertobatan itu akan terjadi. Jadi gereja kalau sudah matang, sudah enak, sudah mewah gitu, pertobatan itu nggak mungkin ada di sana. Kenapa? Ya saya udah enak kok. Ngapain saya bertobat? Nggak usah lagi. Pendetanya mengajar, jangan doa pertobatan. Itu doa waktu awal kita masuk jadi orang Kristen. Sekarang kita ini doa berkat. Doa diberkati melimpah oleh Tuhan. Kenapa? Kita sudah meninggalkan pertobatan. Saudara nggak pernah ada itu ajaran Alkitab seperti itu. Ya. Jadi apa risikonya? Ya saudara istilahnya bunuh diri. Orang kusta ini istilahnya bunuh diri daripada saya mati sendiri. Lebih baik saya mempersembahkan hidup saya dan saya paling tidak ada harapan selamat gitu loh. Ya. Nah, saudara yang kedua sekarang, iman itu tidak boleh berdiam. Ya, iman itu tidak boleh berdiam. Iman itu harus hidup, harus bergerak dan bertumbuh. Jadi keempat orang kusta ini berjalan, walaupun sulit, walaupun sakit, walaupun ya berat sekali langkah mereka yang lemah, pincang juga gitu kan, itu menjadi langkah yang menakutkan musuh-musuhnya. Nah, saudara saya beritahu, roh-roh jahat, iblis yang tidak kita lihat itu paling takut dengan orang taat, saudara. Bukan orang yang bisa melayani, yang pintar nyanyi, bukan, saudara. Pelayanan hebat, enggak pernah takut iblis. Tapi iblis takut dengan orang yang taat mau hidup dipimpin oleh Tuhan di dalam kekudusan kebenaran. Itu takut dan pasti akan dihalangi. Jadi kalau saya hamba Tuhan gitu, saya menyatakan kebenaran. Maka orang-orang yang hatinya yang menutupi kebenaran yang palsu itu pasti akan melawan. Dan saya merasakan puluhan tahun ya melihat hati yang seperti ini. Jadi kalau kita ngomong kebenaran, wow itu benci sekali dengan kita. Dan yang benci bukan jemaat. Yang benci itu ya pendeta sendiri, hamba Tuhan sendiri. Sok ngerti, sok pinter gitu. Ya ngomongnya gitu. Padahal kita bukan bukan mau sok pinter. Menyatakan kebenaran. Ini nggak bisa, ini salah. Waktu Rick Warren bukunya Purpose Driven Life keluar gitu kan. Saya beritahu, ini buku ini nggak sesuai Alkitab. Kenapa ya? Karena saya tahu, mengerti, belajar. Ya, jiwa daripada spirit reformasi itu apa? Saya tahu ini nggak bisa diartikan dengan seperti ini. 40 hari gitu kan. Nah, kita harus 40 hari. Bukan angka 40 harinya, adalah perubahan hatinya. Jadi bukan soal 40 hari. Dan sekarang mana? Udah nggak ada lagi tuh. Program-program yang 40 hari mana? Nggak ada. Hapus semua. Nah, saudara, saya bukan bukan apa ya? Bukan ya nggak senang dengan New Warren. Bukan, saudara. Saya tahu yang benar apa yang saya ngomong. Tapi ya itu akibatnya apa? Ya, saudara akan tahu. Orang-orang yang benci kebenaran, yang membenci Tuhan, ya membenci kita semua. Dan kita akan menderita, ya. Tapi kita setia, jalan aja. Ya. Jadi langkah manusia yang paling kecil, yang ya istilah kecil itu hina juga ya.
Saudara, itu diubahkan menjadi langkah yang menakutkan yang besar yang mengusir segala rintangan dan rencana-rencana busuk yang mengepung kita seperti singa yang mengaum. Jadi iman bukan tentang kemampuan, bukan. Iman bukan tentang kepintaran, iman bukan tentang ya keberadaan kekuatan satu gereja, satu hidup kita, bukan. Saudara. Iman itu adalah tentang ketaatan. Jadi kalau ada orang ini contoh gitu, dalam kehancuran pekerjaan dan semuanya, apa perceraian gitu. Saya tidak pernah bisa memberikan nasihat seperti ini. Ya udah kamu cerai aja. Sudah nggak bisa. Kenapa? Karena itu bukan hal kita. Saya selalu mengatakan taatlah balik pada kasih yang mula-mula dan kamu bangun dan kamu akan melihat satu langkah. Tapi apa nyatanya? Mereka melihat sesuatu yang uangnya, masa depannya dan semuanya. Dan mereka tidak mau taat. Kalau tidak mau taat, ya tidak terjadi satu pemulihan. Bagaimana hidup kamu ke depan? Ya kamu akan lebih sengsara. Nah itu saya bicara jujur di depan semua orang yang mengalami itu. Kalau kamu tidak ikut kehendak Tuhan, yang kamu langkah ke depan, yang kamu lalui nanti, jauh lebih berat. Lebih baik kamu balik daripada kamu menghancurkan hidup di depan. Saudara, ini dasar Alkitab. Ya mungkin Tuhan bisa tolong, bisa belas kasihan Tuhan. Nah saya beritahu kan, Pak kalau saya nggak mau gimana? Ya belas kasihan Tuhan. Yang punya hak Tuhan bukan saya. Tapi ajaran Alkitab menjelaskan ini dengan jelas. Kamu semakin melawan apa kebenaran Tuhan, ya kamu menghancurkan hidupmu. Kalau kamu ditolong Tuhan, ya puji Tuhan. Tapi itu bukan hak saya. Hak saya adalah mengajar apa yang dikatakan firman Tuhan. Itu hak saya. Tapi kalau hak bermurah hati itu haknya Tuhan, bukan hak saya. Bisa nggak? Ya bisa aja sangat. Karena ada hal-hal yang bisa seperti Daud jatuh dalam dosa, dapat belas kasihan Tuhan, dan kemudian Tuhan terima kembali. Bisa aja, bisa. Tetapi saudara, ada konsekuensi-konsekuensi waktu kita melakukan melawan kehendak Tuhan. Daud rakyatnya ditulah oleh Tuhan. Nah, mungkin konsekuensinya apa? Ya keluarga kita, anak kita itu akan mendapatkan satu keretakan dalam sifat dan jiwa karakter dia. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Jadi kita kalau melawan Tuhan itu juga memecahkan seluruh apa yang kita bangun sendiri. Sebenarnya itu. Jadi kalau kita kembali pada Tuhan, semua yang retak pecah itu diperbaiki Tuhan dan diubahkan dengan hidup yang baru. Oke, langkah yang ketiga kita lihat ya. Apa yang kita pelajari? Saudara, iman itu bukan hanya mengubah diri kita, tapi iman itu juga mengubah seluruh apa yang ada dan khususnya bangsa Israel. Jadi waktu mereka melihat ada makanan banyak ditampung oleh para raja, pejabat-pejabat, mereka berkemewah, ya istilahnya nggak pernah kekurangan, nggak pernah hapus kelaparan. Itu raja dan semuanya. Karena disedot punya rakyat. Saudara, pada saat hal-hal ini terjadi, maka saudara, apa yang diubah oleh Tuhan? Kita lihat ya. Dikatakan waktu mereka menemukan makanan dan kekayaan daripada musuh, mereka sadar hari ini adalah hari yang baik, hari yang bahagia. Tapi kita berdiam diri. Dan saudara, kalau kita menyatakan diri bahwa iman itu ya berupa kenekatan, memang ada kebenaran juga. Kenapa? Karena iman itu kadang-kadang ada kekuatan yang melakukan kenekatan. Nekat bukan tanpa pengertian, tapi nekat di dalam penyerahan pada Tuhan. Bukan menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi iman itu akan mengubah dan menyelamatkan seluruh bangsa. Begitu juga dalam hidup kita. Jadi kalau kita taat, maka saudara bukan hanya kita yang mendapatkan jalan keluar, tapi kehidupan anak-anak kita dan masa depan anak kita itu kemudian dijamin oleh Tuhan. Sebenarnya gampang sekali ya. Ya tadi saya katakan sekali lagi, taat itu susah nggak? Nggak susah. Tapi hati kita itu sudah terikat dan terjerat dalam kuasa kedagingan kita. Jadi taat itu jadi sangat berat. Kenapa? Karena bukan perkara tentang ya apa ya mau tidak mau perasaan bukan saudara. Ini perkara tentang karakter dan natur manusia baru kita dengan manusia lama kita. Siapa yang kuat di situ? Jadi waktu kita memakai ada seorang berkata pada saya, ah itu hal kecil lah, putusin sendiri aja.
Saudara, mungkin saudara mengatakan itu hal kecil, padahal tidak, saudara. Karena Tuhan bisa pakai keputusan-keputusan yang kita anggap sepele, itu bisa menyelamatkan keluargamu. Waktu saya salah milih jurusan gitu kan, harusnya jurusan ini kemudian yang ada jurusan ini. Ya, namanya gagal kan saya. Wah, coba kamu masuk ke IPA, kedokteran semuanya. Ya memang nggak masuk, saudara. Tapi kemudian Tuhan arahkan, ya ini ada s- fakultas baru. Dan kemudian karena dana nggak ada semuanya, nah ini lagi murah. Kenapa murah? Karena promosi. Ya saya masuk. Kenapa? Ya orang lihat, masuk keguruan buat apa gitu. Terus kemudian saya masuk lagi ke sastra Inggris. Ya buat apa juga? Kerjaan nggak bisa kamu kerja. Ya, paling jadi penerjemah apa tuh paling jadi guides yang di Bali mungkin. Nah sudah waktu orang semua ngomong seperti itu ya saya nggak tahu kenapa. Ya Tuhan panggil ini ya saya jalani. Dan apa ya? Diremehkan orang, ditertawa orang, ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya itu hidup saya. Tapi waktu berjalan-berjalan kita tahu, oh Tuhan siapkan saya seperti ini. Saya harus menjadi hamba Tuhan dan saya harus mempersiapkan semua termasuk dalam hal bahasa Inggris. Jadi waktu membaca buku bahasa Inggris, saya tidak seberat dengan orang-orang yang tidak pernah bahasa Inggris. Jadi lebih lancar gitu kan. Ada rencana Tuhan, semua ada rencana Tuhan. Bahkan yang paling jelek sekalipun, ya kehidupan kita itu bisa menjadi pelajaran langkah yang akan menyelamatkan kita. Ya Tuhan bisa pakai semuanya. Termasuk ya keberanian kita menerima panggilan yang mungkin bagi orang lain itu hal yang rendah, tapi itu membuat orang lain akhirnya sama-sama dengan kita. Oh berarti saya nggak salah di sini. Walaupun saya merasakan, aduh kok saya keliru ya ambil jalan ini. Saya keliru ngambil jurusan ini dan semua. Saudara enggak, saudara. Kenapa? Karena disitulah Tuhan tempatkan kamu. Jadi taatlah. Nah, kembali apa? Saudara, bukan kita mau lihat ke depan itu mau apa, anak kita mau kerja. Bukan, saudara. Tapi dia harus menjalani dengan taat, dengan setia. Dan dia terus, apa istilahnya, orang itu satu talenta dikasih dan dia kembangkan menjadi bertalenta-talenta. Dan itu semua sesuatu yang ya natural, saudara. Jadi bukan dibuat-buat gitu ya. Oke, kita lihat sekarang kesimpulan aja ya. Oke, kita lihat. Saudara perhatikan, pada saat ini kejadian ini sama ya. Kita lihat eh, Gehazi ya, jadi bujang daripada Elisa. Dan kemudian empat orang kusta sama-sama di dalam kebutaan iman. Nggak lihat apa yang terjadi, nggak bisa melihat apa yang akan terjadi. Hanya seorang nabi yang bisa, karena nabi diberitahu oleh Tuhan dan diberi kuasa untuk melihat pemandangan yang supranatural itu. Nabi itu bisa lihat. Saudara ini, saudara harus lihat ya. Dan nabi-nabi sekarang itu nabi-nabi palsu banyak. Oh, saya bertemu Tuhan, padahal nggak pernah bertemu Tuhan. Tapi kalau Elisa itu betul-betul bertemu Tuhan. Iya, betul. Elisa, Elia gitu kan. Itu mereka berjumpa dan berbicara dengan Tuhan. Dan zaman sekarang udah tidak ada kenabian juga nggak ada. Tapi fungsi kenabian ada, pemberitaan ada. Nah, saudara perhatikan, waktu Elisa membukakan dan meminta Tuhan untuk membukakan mata daripada bujangnya, mata daripada orang-orang berikut bersama dengan dia, dan termasuk orang kusta itu yang tidak tahu mereka itu ke depan itu imannya melihat apa. Yang mereka lihat apa? Kematian. Yang mereka lihat apa? Kebutaan. Yang mereka lihat mana? Nggak ada apa-apa gitu. Dan waktu Tuhan buka itu semuanya, saudara tahu apa yang terjadi? Waktu mereka buka, mereka melihat apa rencana Tuhan. Oh, ini ya. Nah, waktu kita menjalani dalam ketaatan satu persatu, waktu rencana Tuhan itu menghasilkan pengertian dan iman itu bertumbuh. Nah, kita baru tahu, oh ini maksud Tuhan. Oh, saya ngerti sekarang. Dan suatu waktu kita melangkah itu, kita baru tahu, kapankah kita bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita? Ya dengan ketaatan, saudara. Jadi kapankah orang-orang kusta itu melihat makanan yang banyak, yang semuanya tuh berlimpah-limpah. Ya pada saat mereka berjalan tertati-tati dengan langkahnya dan mengusir seluruh yang menghalangi, yang mengepung semuanya. Jadi kita ini dikepung dengan banyak roh-roh kegelapan. Dan waktu kita taat di dalam kuasa firman Tuhan, taat pada hanya fokus pada Tuhan Yesus,
dan kita melangkah, itu semua mengusir semua kegelapan itu. Jadi ketaatan kita tuh punya kuasa supranatural, saudara. Dan mata iman kita, kita tahu. Nah, kita harus percaya ini, saudara. Ya, saya percaya. Kenapa? Ya percaya aja. Pak, ini uangnya nggak ada, ini bikin nggak ada. Ya jalan aja. Kenapa? Kalau saya melayani berdasarkan uang, ya iman saya gugur. Saya nggak bisa taat. Saya cuma itu aja. Kalau semua terjadi apa? Ya saya sharing dengan orang yang Tuhan beritahukan pada saya. Jadi kalau saya sebelum sharing pada orang, saya doa dulu. Oh, saya mau sharing dengan orang ini. Tuhan, tolong saya, beritahu. Ya, ada pergumulan pelayanan, ada begini-begini. Dan kalau saya, ini ya, kalau saya lihat, orang-orang yang punya hati Tuhan, itu pasti akan dipakai dan menyalurkan berkatnya. Tapi orang yang menahan, yang saya pikir ini orang kaya sekali gitu ya, dan waktu saya sharing, nggak mau. Kenapa? Ya karena kita harus tahu, yang buka hatinya itu Tuhan, bukan kita. Jadi kita nggak usah juga, apa ya, nyanci maki orang itu enggak. Kenapa? Ya semua perkenan Tuhan. Tapi dari karakter-karakter itu kita lihat, oh berarti orang ini selama pelayanan, dia hanya memandang kepada dirinya sendiri. Dia nggak pernah punya belas kasihan. Nah, surat dengan adanya pergumulan pelayanan itu, saya bisa melihat orang yang dulu hatinya itu kayaknya baik. Eh, nggak punya belas kasihan. Oh, hatinya, sama aja ini. Jadi waktu dia pelayanan, itu hanya show up. Hanya menunjukkan dirinya, wow dia bisa ini. Supaya tidak begitu melihat kepada hal kecil. Dia nggak mau tengok sama sekali. Yang harusnya dia bisa. Bahkan dengan alasan apa? Waduh, saya lagi rugi gitu. Oh, saya lagi begini-begini. Sebenarnya itu alasan aja. Kenapa? Nggak mungkin. Percaya, saudara. Nggak mungkin orang itu, kalau sudah seorang yang sudah bergumul dalam doa, kemudian datang pada kita, dan kemudian menyatakan meminta pertolongan dan pergumulan, saudara, itu pasti ada suatu kuasa Tuhan. Kalau enggak, ya kamu enggak terpilih sebagai orang-orang yang menyatakan kasih Tuhan kepada Tuhan sendiri. Itu yang terjadi. Jadi empat orang kusta ini, mereka tidak pernah tahu langkah mereka itu akan terjadi apa, saudara. Seperti orang buta berjalan, saudara. Jadi iman saja, udah jalani aja gitu. Nggak apa yang terjadi, nggak tahu. Begitu mereka lihat, kok nggak ada orangnya? Kemana mereka semua? Dan mereka masuk lagi, tambah semangat kan. Makanan banyak. Ini senjata-senjata ditinggal semua. Loh, kenapa ini? Mereka nggak tahu sama sekali. Jadi iman yang sejati tidak perlu tahu alasannya apa. Ketaatan sejati juga tidak perlu tahu. Itu nanti yang terjadi apa? Nggak perlu tahu. Kenapa? Jalani. Ayub juga sama. Nggak perlu tahu kamu alasan saya apa. Nggak perlu tahu. Tuhan hanya menyatakan, ini loh, kamu lihat itu. Semua ciptaanku itu. Kuda Nil, ikan-ikan itu yang di angkasa, bintang-bintang. Cuman itu aja Tuhan. Dan jawab, kenapa? Ya nggak perlu dijawab. Taat kamu. Beriman pada Tuhan, bersal pada Tuhan. Itu Tuhan cuma minta itu. Saudara. Apa salahnya? Nggak ada sesuatu yang nggak bisa kita lakukan dalam ketaatan. Yes, kembali kepada pergumulan kita sendiri. Maka mari kita berdoa supaya kita mohon pertolongan Tuhan, ya, supaya kita bisa dipakai Tuhan lebih besar lagi. Ya, mari kita berdoa.